Pensiun itu, teman-teman, saya ngerancang sendiri, ngapain gue pakai dirancangin sama orang lain. Kalau kita paham produk-produk investasi, kita ngerancang sendiri program pensiunnya. Kalau nggak ngerti, baru tuh dirancangin sama DPLK atau sama BPJS-TK. Saya nggak happy, bukan nggak happy ya. Bagus, mereka returnnya bagus, bisa sampai 7% per tahun ngasih returnnya. Cuman buat saya kurang gede. Dan iurannya kan kecil banget. Misalnya dipotongnya X% kecil banget. Ya kalau iurannya kecil, ya hasilnya juga nanti akan kecil. So, jadi saya BPJS TK ataupun DPLK itu buat saya kurang kenyang. Nggak cukup buat nanti saya pensiun, itu nggak cukup gitu. Jadi akhirnya BPJS TK saya beli, DPLK saya beli, karena itu required by government kan, kita harus beli yang BPJS TK. Tapi saya nggak berpikir bahwa pensiun saya cukup dengan BPJS TK, enggak. Saya beli BPJS TK karena required aja by the law. Beli DPLK ya lumayan aja karena perusahaan ikut chip in. Tapi kalau saya ngandelin dua ini untuk pensiun saya nggak cukup. Tapi lumayan daripada nol. Maka saya bikin program pensiun mandiri. Nah, kalian harus bisa begitu. Gimana tuh Pak bikinnya? Lewat apa? Lewat instrumen apa? Investasi, terserah. Mau di SBN, mau di gold, emas, mau di itu yang di grup saya aja ngomong. Mau di saham, mau di ETF, mau di reksadana indeks, terserah. Yang penting itu kan under my control kan. Coba ngapain? Ngapain saya taruh duit saya di DPLK, di mana DPLK juga naruhnya di situ. Bahkan nggak ke emas karena dia by regulation nggak boleh investasi di emas. Jadi duit saya nih tiap bulan di store ke DPLK atau ke BPJS-TK. Terus sama BPJS-TK dikemanain itu duit? Diinvestasiin. Diinvestasinya kemana? Ke reksadana, ke suku, ke obligasi, ke deposito. Terus ngapain? Nggak ada pinter-pinternya. Kenapa nggak gua putar sendiri aja? Cuman kelebihannya mungkin ke program yang terprogram gitu ya. Kita jadi rutin nabungnya. Nah, penyakitnya di situ. Kalau mandiri, teorinya itu keren. Gua bisa kelola sendiri ya. Terus kita pantau sendiri perkembangannya. Kita bisa alokasikan sesuai dengan profil risiko kita. Jangan terlalu aman-aman banget karena the lower the risk, the lower juga potential return-nya kan. Tapi biasanya challenge-nya lu disiplin nggak sama kemandirianmu itu? So, kalau udah biasa berinvestasi, kita create sendiri. Karena buat saya mereka itu semua pemalas. Mau DPLK kek, mau BPJS-TK kek, pemalas. Kenapa pemalasnya? Karena uang yang diterima dari masyarakat itu ditaruhnya di deposito dan disukuk kebanyakan. Sekali-kali sedikit ke reksadana. Lah, pemalas banget kan? Kenapa nggak gue puterin sendiri aja? Malah lebih luas, saya bisa beli emas. Saya beli instrumen yang US dollar. Gitu. Nah ini saya tiga-tiganya saya pakai. BPJS-TK saya beli karena itu required by law. DPLK juga saya beli karena lumayan perusahaan juga ikut chip in di iuran saya. Terus yang pensiun mandiri juga saya jalanin.